Atta Halilintar kembali membuat netizen semakin julid dengan merepost konten yang menyinggung masa lalu almarhumah Vanessa Angel. Dalam unggahannya itu, Atta menuliskan caption yang dikaitkan dengan konten viral, "Jangan ya dek ya". Repost Atta yang diambil dari postingan seseorang di TikTok menimbulkan polemik, hingga berdampak Atta ditinggalkan pengikutnya. Walau pada akhirnya Atta memposting ulang sambil menuliskan doa untuk almarhumah Vanessa Angel. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya dek ya. Mencoba sembuhin trauma orang, malah kita yang dibikin trauma. Jangan ya dek ya. Jalan bareng udah, saling ngingetin udah, tahu-taunya cuma dijadiin badut. Jangan ya dek ya. Sebelumnya Atta banjir hujatan usai dituding menyindir Fujian melalui konten viral "Jangan ya dek ya". Padahal belum pasti ungkapan Atta itu ditujukan kepada Fuji, namun penggemar fanatik Fuji keburu menggeruduk laman media sosial suami Aurel Hermansyah itu dengan beragam hujatan. Hingga Atta dan Aurel harus memberikan klarifikasi jika ia tidak menyindir Fuji dalam kontennya. Postingan Atta menyinggung soal pernikahan almarhumah Vanessa dan almarhum Febri Andriansyah membuat Haji Faisal angkat bicara. Sebagai ayah sekaligus mertua almarhumah Vanessa Angel, Faisal menyayangkan sikap Atta Halilintar yang selama ini dikenal baik. Tak perlulah diujuk juga lagi, sudahlah. Bagi kami, bagi saya, keluarga, anak dan menantu saya itu sudah di sorga. Karena kami sudah mendoakannya setiap saat kami doakan. Dan itu kan suatu tragedi yang sangat berat bagi kami. Ini kehilangan anak dan menantu ya, dan meninggalkan seorang anak dia. Dan tidak baik juga untuk disebut-sebut dan tidak baik juga untuk di komentar-komentari lagi. Sudah selesai lah. Mereka sudah nyaman. Itu dipikir saya. Makanya saya kalau ada orang berkomentar hal begitu, saya nggak ingin menanggapi dan saya hanya merasa sedih aja orang ngomong begini begitu juga. Sementara itu, buntut dari heboh postingan Atta Halilintar yang menyeret masa lalu almarhumah Vanessa Angel membuat Dodi Sudrajat, ayah kandung almarhumah Vanessa Angel, angkat bicara. Dalam ungkapannya itu, Dodi justru mencurahkan isi hatinya atas sikap besannya selama ini. Dalam postingannya itu, Dodi menyebut Haji Faisal dan Dewi Zuriati sebagai orang tua Febri Andriansyah dan Fuji sebagai sosok yang tidak menghormati adat. Orang tua mana yang tidak sakit hatinya pada saat mereka ingin menikahkan putranya dengan putri saya Vanessa Angel, tetapi mereka tidak pernah datang ke rumah saya untuk melamar putri saya. Tidak ada proses lamaran layaknya orang yang ingin menikahkan putranya dengan putri saya Vanessa Angel. Mereka seperti keluarga yang tidak punya adat istiadat atau pura-pura nggak tahu. Pemirsa, aksi arogan pejabat daerah kembali terjadi. Kali ini di Provinsi Aceh Timur, tepatnya di Kebon Temperan Perelak Barat, diduga oknum di mana kepala desa setempat melakukan aksi yang tidak terpuji dengan memporak-porandakan meja posyandu yang penuh dengan makanan untuk balita. Menurut akun Warung Jurnalis yang mengunggah video viral itu, oknum kepala desa arogan tersulut emosinya ketika ibu-ibu kader posyandu menagih gaji mereka yang diduga tidak dibayar selama beberapa bulan. Bukannya mengajak musyawarah dan mencari jalan tengah, oknum kepala desa itu malah kalap sehingga makanan untuk balita yang ada di atas meja pun berhamburan di tanah. Wow, Pak Kadesnya seperti ini ya, seperti kungfu-kungfu apa loh, Cina. Jangan-jangan Pak Kadesnya dulu mantan preman kampung ya. Dan salutnya gue buat ibu yang ngomong,
nyantai, nggak kaget, dan dia dengan tenang tetap berbicara, tetap memberi sambutan. Salut sih gue, jadi ada yang miris di sini sama ada yang salut juga gue. Sehari setelah video itu viral, Wandi, kepala desa Kubon Tempen, mengklarifikasi bukan dirinya, melainkan Kaur Gampong atau aparat desa yang mengawal acara posyandu itu. Wandi langsung menindak aparat desa yang mencemarkan nama baiknya itu, lantas melakukan mediasi dengan ibu-ibu kader posyandu hingga terjadi perdamaian. Menurut Wandi, gaji kader posyandu bukannya sengaja tidak dibayar, melainkan dananya memang belum cair dari sumbernya. Karena tak ingin desanya menjadi viral karena hal yang tidak baik, Wandi pun beritikat menalangi pembayaran gaji kader posyandu itu dengan dana pribadinya. Dari dunia hiburan mencuat berita viral yang jadi perbincangan warganet. Salah satunya adalah kemunculan foto perdana bayi tampan, buah hati pedangdut Via Valen dan Chevra Yolandi. Banyak netizen yang dibuat gemas oleh bayi yang diberi nama Muhammad Raiden Agam Radia Al-Arifin yang lahir di tanggal dan jam yang cantik karena lahir pukul 7:17 waktu Indonesia Barat pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2024. Di Instagramnya, Via mengurai makna nama panjang sang bayi yang artinya Muhammad pemimpin yang kuat dan bijaksana. Namun yang menarik, meski jagoan kecilnya baru berusia 1 bulan, Via sudah membuatkan akun Instagram dengan nama Agam Radia. Akun Agam Radia baru memiliki 3 postingan, yaitu foto Agam dan foto mama papanya, Via Valen dan Chevra Yolandi. Menikah pada 15 Juli 2022, Via dan Chevra sempat berduka karena janin pertama mereka mengalami keguguran. Pasangan romantis ini tak putus asa dan terus berikhtiar hingga Via kembali hamil lewat proses alami. Namun setelah persalinan, Via dan Chevra memutuskan untuk menyembunyikan wajah bayi mereka. Hanya spill tipis-tipis dari mulai tangan, kaki, dan pose menyamping setelah berusia sebulan, barulah Via dan Chevra memposting foto buah hati mereka. Lantas seperti apa pengalaman Via dan Chevra menjadi orang tua? Di Instagramnya, Via curhat bahwa pengalaman pertama menggendong Agam seperti merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Suka duka mengurus bayi yang baru lahir juga tengah dirindukan oleh pasangan Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Setelah Ukasya, anak pertama yang didapat lewat program bayi tabung setelah 10 tahun menunggu, sudah berusia 3 tahun, Zaskia dan Irwan pun langsung menjalani program bayi tabung anak kedua. Tapi benarkah Zaskia sudah menjalani proses transfer embrio? Udah tinggal menghitung hari aja. Ini minggu keberapa aku lupa ya, cuman insya Allah minggu ini sih udah opu insya Allah. Ya sering, ini masih lagi bolak-balik terus kan, karena dilihat ya tadi itu ya kesiapan rahimnya, terus telurnya perkembangannya gimana, sel telurnya. Ya Kia memang alhamdulillah ya, habis transfer embrionya gitu memang harus bed rest banget dulu seperti biasa, dan kemarin juga kurang sehat karena katanya sakit perutnya gitu, jadi nggak mungkin datang ke event-event. Jadi ya bismillah, mohon doanya mudah-mudahan FYP dikasih kemudahan, kelancaran, mudah-mudahan Kia sehat-sehat. Amin. Saat ini, Zaskia harus bed rest karena proses berkembangnya embrio bergantung pada minggu pertama hingga ketiga sejak embrio ditanam di rahim Zaskia. Lalu benarkah sebelum melakukan transfer embrio, Zaskia berhenti melakukan olahraga ekstrim berkuda seperti yang dilakukannya bulan Juli lalu? Yang terberatnya nggak bisa naik kuda dulu. Ini lagi nggak dibolehin berkuda sampai nanti opu ini, which is beberapa hari lagi sih. Terus berat badan naik ya, karena suntikan hormon kan, jadi nafsu makannya juga lagi masya Allah banget. Ini lagi naik banget berat badannya, cuman ya udah resiko ya, dijalanin aja. Mas yang cerita kan tiap pagi harus telepon di jam yang sama. Kalau aku hilang pasti Kianya tuh WhatsApp gitu. Dek lu hilang parah gitu. Jadi nggak bisa, pasti tiap hari pasti harus telepon gitu. Jadi ya alhamdulillah selalu tahu kabarnya seperti apa. Amin, mau banget. Tapi kalau aku kan ya susah kan dapetnya, maksudnya jadi ya nggak pernah milih cewek atau cowok, dikasih sama Allah aja udah alhamdulillah banget. Ikhtiar memiliki anak lewat program bayi tabung belum mengetuk hati Dini Aminarti dan Dimas Seto. Meski sudah 14 tahun lebih membina rumah tangga tanpa anak, Dini dan Dimas tidak begitu ngoyo dalam mendapatkan anak.
Meski rekan satu circle banyak yang berhasil dengan program bayi tabung seperti Zaskia Sungkar dan Tia Aristia, Dini dan Dimas belum menyerah dalam mewujudkan kehamilan lewat proses normal. Mereka percaya Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menitipkan amanat berupa seorang anak kepada mereka. Belum ya kita ya, belum. Kalaupun iya, sebenarnya ya mudah-mudahan dimudahkan sama Allah ya. Ikhtiarnya ibaratnya dijabah gitu ya. Amin. Tapi kalau kita belum lah gitu ya, kita masih menikmati aktivitas yang kita jalani sekarang dan kita yakin semua itu kan Allah yang mengatur ya. 12 Desember mendatang, pernikahan Dini dan Dimas genap 15 tahun. Sejak menikah hingga sekarang, rumah tangga mereka jauh dari gosip miring. Keduanya selalu tampil harmonis baik di media sosial maupun di hadapan publik, seolah ketidakhadiran momongan bukan alasan untuk tidak mensyukuri sebuah pernikahan. Toh Dini dan Dimas merasa hidup mereka penuh warna karena bisa menyalurkan kasih sayang mereka kepada anak-anak yang kurang beruntung. Saat ini, Dini dan Dimas memiliki 45 anak asuh yang insya Allah akan mereka didik hingga tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Insya Allah kita berusaha untuk juga berhusnuzon ya, dan berusaha juga untuk selalu ridho apa yang memang Allah tetapkan. Itu aja kita sebagai umatnya. Udah itu jawabannya. Seperti pasangan Dini Aminarti dan Dimas Seto, pasangan Cut Mini Theo dan Muhammad Safril Sarwono juga belum beruntung dikaruniai momongan. Selama 24 tahun pernikahan, Cut Mini dan Safril sudah menempuh berbagai upaya termasuk program bayi tabung, namun upaya mereka menemui kegagalan. Kini di usianya ke-51, Cut Mini tidak lagi ngoyo dalam mengejar kehamilan. Yang penting kan kita berikhtiar, kita kan mencoba. Ya. Kita ke dokter, kita diperiksa, suami diperiksa, kita menjalankan semuanya gitu. Tapi kalau memang nyata pun belum mempunyai keturunan, tidak apa-apa. Dalam podcast terakhirnya, Cut Mini mengungkapkan perjuangan panjangnya dalam memperoleh keturunan. Setelah semua ikhtiar dilakukan, karena akhirnya Cut Mini dan Safril pasrah, andai Tuhan memang belum mempercayakan mereka menjadi orang tua kandung. Meski begitu, Cut Mini tidak merasa kesepian karena ia punya banyak ponakan termasuk ponakan kesayangan dari kakaknya Cut Rizky dan Andre Hehanusa. Apa yang dia kasih buat aku itu adalah yang terbaik. Karena aku tidak meminta aja, Allah selalu memberi. Aku masih sholatnya nggak 5 kali pun, Allah masih kasih aku banyak rezeki gitu. Aku syukuri apa yang ada. Aku nikmati, aku hargai semua proses yang ada. Yang penting kita tidak menyakiti satu sama lain dan kita tidak menyakiti anak orang lain. Malahan kita menyayangi anak-anak yang ada di sekitar kita. Ya, bukannya meredakan hawa panas netizen, postingan Atta yang diduga mengungkit masa lalu Vanessa Angel malah semakin menuai pro dan kontra. Apalagi sebelumnya Atta diduga keras menyindir Fuji lewat kontennya meski Atta tegas membantahnya. Di luar banyaknya spekulasi yang muncul di balik tindakan Atta ini, yang jelas banyak pihak yang menyayangkan sikap Atta. Oke, next, Cassandra Lee resmi menikah dengan Ryu Keun Lee. Kisah romantisnya after this break tetap di GoSpot. Pemirsa, polisi akhirnya berhasil menangkap pemeran pria dalam video syur yang melibatkan Ade, anak musisi ternama David Bayu. Pelaku adalah pria berinisial AP yang ternyata mantan pacar Ade yang juga merupakan penyebar video syur tersebut. Udah ngaku salahnya kan? Saya ngaku salah karena itu udah tersebar, tapi bukan saya yang mengaku. Jelas betul, kamu boleh ngomong seperti itu, tapi fakta itu tersebar. Dan video itu dipastikan yang punya cuma kamu. Berarti artinya memang benar video itu ada bukan di HP kamu tapi di sini kan? Iya. Kamu simpen kan? Iya. Nah sekarang kamu jujur, HP-nya di mana yang pakai buat ngerekam? HP-nya di teman saya, Pak. Tersangka yang ketiga yang diamankan oleh penyidik Subdit Siber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya adalah saudara AP.
ini saudara AP, kan? Yang bersangkutan adalah sebelumnya pernah dekat dengan saudari AD yang telah merekam beberapa kali ya, foto dan video yang bermuatan konten pornografi, asusila, melanggar asusila tanpa diketahui dan juga tanpa izin dari saudari AD. Pelaku ditangkap di rumahnya Sabtu dini hari lalu. AP saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Diduga karena sakit hati tidak terima diputus AD yang menjadi motif AP nekat menyebarluaskan video syur tersebut. Sebanyak 5 video sudah berhasil ditemukan penyidik dan menjadi barang bukti. Karena tersangka AP sakit hati ya, setelah diputuskan oleh saksi AD, sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi AD dengan menyebarkan video tersebut. Sebelumnya, penyidik menerima laporan dari seseorang berinisial F yang menyampaikan ada akun media sosial X yang menyebarkan video syur AD, seorang anak dari musisi ternama. Dalam penyidikannya, polisi menetapkan 2 penyebar video syur MRS dan JE dan juga memeriksa AD. AD sendiri sempat syok saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik selama 2 hari berturut-turut hingga akhirnya mengakui pemeran wanita dalam video tersebut dirinya. Tersangka AP tidak bekerja. Proses pembuatan video ini perekaman ini sudah beberapa kali dilakukan oleh tersangka AP di rumah tersangka AP. Dan saat merekam itu tidak diketahui, tidak seizin saksi AD. Pada peristiwa yang lain, Angger Dimas, ayah dan Tamara Tiasmara, bunda almarhum Dante, hadir pada sidang lanjutan yang beragendakan mendengarkan 3 orang saksi, pihak pengelola kolam renang, serta dokter yang memeriksa Dante. Dari ketiga keterangan saksi yang hadir, menurut Tamara dan Angger Dimas, kian menunjukkan titik terang bagaimana putra mereka meninggal dunia. Kalau nggak salah dokternya Dante, dan tadi juga terakhir itu Pak Carlo dari Ketua Kolam Renang. Menurut saya sih seharusnya pertanyaannya agak lebih ini ya, lebih mengarah ke BAP gitu. Saya berharap dari tim kuasa hukum terdakwa gitu. Jadi jangan mengarahkan ini ke seakan-akan dia saksi ahli. Itu sih sebenarnya. Tapi yang pasti kalau di public services itu pasti ada asuransi, tapi kita belum mencapai ke situ karena bagi saya lebih penting nyawa anak saya. Tadi juga sebenarnya Tamara kan nggak sempat datang hari ini. Tadi sempat chattingan juga, datang apa enggak, dia ada kerjaan, ya udah akhirnya saya datang ke sini gitu. Jadi emang seenggaknya ada yang mewakilkan lah dari salah satu pihak orang tuanya. Sidang lanjutan dalam kasus misteri kematian Dante yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini berjalan dengan tenang, sebab tak terlihat adanya saling provokasi antara kedua pihak. Tamara Tiasmara juga lebih tenang lantaran baru bisa hadir di akhir persidangan. Padahal pada sidang sebelumnya, Tamara selalu hadir sejak awal sidang, serta dibuat geram oleh sikap dari keluarga terdakwa, Yuda Arfandi yang dianggap Tamara telah merendahkan persidangan. Ya, saya udah bilang ke Tamara, Ra, kamu sebaiknya kamu agak menjaga emosi di ruang persidangan. Ya emang tahu ini berat, cuman ada yang namanya contempt of court, itu kita harus benar-benar istilahnya menjaga persidangan itu memang tempat yang terhormat gitu. Ya, kita seorang ibu gitu, ya spontan mau nggak emosi gimana, nggak bisa, itu kan susah dikontrol kayak gitu. Sering mancing. Iya kayaknya gitu, kayaknya emang sengaja sih. Aku jadi mikir nih kok setiap sidang ada aja, apa sengaja ya, biar aku nanti ada apa dia nyari celah ya, biar aku tuh ada salah gitu. Aku jadi mikir gitu. Silakan aja, meringankan aja nggak apa-apa. Saya berdoa aja untuk yang
ngata-ngatain anak saya, untuk yang menyepelekan nyawa anak saya, ya rasakan apa saya rasakan gitu. Sementara itu, Angger Dimas yang juga hadir mengungkapkan kegelisahannya terhadap jalannya persidangan kali ini, bahkan sempat kesal terhadap terdakwa Yuda. Akan tetapi, ia tetap berusaha meredakan emosinya dan tetap yakin jika majelis hakim akan memberikan hukuman yang tepat bagi terdakwa. Kalau kecewa sih enggak, itu kan memang dari dari PH itu memang seperti itu sebenarnya, memang seperti itu. Jadi memang ada, ya mereka pasti ada cara lah untuk mensiasati saksi yang tidak mengerti. Sebenarnya kan saksi itu dihadirkan untuk membaca untuk mengingat ulang BAP kesaksian dan untuk membuka tabir yang baru begitu kan. Tapi bukan untuk dipaksakan seakan-akan mereka ahli gitu. Jadi nggak ada tuh yang menurut saya atau menurut ini. Kalau jika ditanya menurut saudara baru gitu. Tapi kalau misalnya bukan saksi ahli, ya sebaiknya nggak usah tanya yang aneh-aneh lah. BAP aja udah. Gitu. Selalu ada ya, di setiap kasus tuh emang ada saksi yang meringankan. Itu awalnya waktu itu pas aku lagi BAP, dia minta aku sempat dipanggil ke sana. Cuma ya kita nggak mau lah jadi saksi yang meringankan buat dia ya, buat apa. Tapi kalau nggak salah yang datang itu ART-nya sama sahabat-sahabatnya dia. Kepulan asap membumbung dari pemukiman padat penduduk di kawasan Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dari video amatir yang beredar, tampak suara perekam seorang wanita tengah panik saat insiden pada Minggu 11 Agustus 2024 lalu ini terjadi sekitar pukul 13.47 waktu Indonesia Barat. Beruntung kebakaran tak menjalar ke pemukiman lainnya setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personil diterjunkan. Satu rumah hangus terbakar dan tinggal reruntuhan sisa kebakaran. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini gimana ini? Bendera gue. Apinya gede banget itu. Apinya masih nyala itu. Yang mengejutkan, belakangan terkuak fakta jika kebakaran justru dipicu oleh ulah pemiliknya sendiri berinisial W. Pria berusia 38 tahun ini diduga kesal setelah terlibat cekcok dengan istrinya hingga nekat membakar barang-barang yang ada dalam rumahnya. Beruntung pada insiden itu tak ada korban nyawa. Namun setelah insiden terjadi, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Mapolsek Cilincing. Lantas, bagaimana reaksi selebriti atas ulah nekat pelaku yang membahayakan lingkungannya ini? Benarkah perselisihan antar pasangan menikah rentan melahirkan tindakan di luar nalar? Ya kalau misalnya punya masalah sama istri, sama keluarga itu jangan dilampiaskan ke rumah sampai dibakar. Kasihan tetangga-tetangganya. Nanti yang ada, nanti kelar acara atau kelar udah kebakaran kayak gitu ya, pasti ada Anda dicariin sama para tetangga-tetangga kalian. Ya coba rasain sendirilah nanti. Nanti bukannya apa, mending masuk penjara daripada dicari tetangga dihajar massa. Sepertinya hampir cocok dengan lagu ini Celaka Yang Kupuja, yaitu tentang cewek atau cowok pasangan yang toksik sehingga yaitu tidak mampu mengontrol dirinya. Jadi marah itu menjadi hak kita semua, tapi kita harus bisa mengendalikan amarah. Ya kejadiannya kan akhirnya merugikan diri sendiri gara-gara emosi membakar rumah sendiri ke istri, padahal masalah bisa diselesaikan dengan cara baik. Yang penting kita bisa menemukan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan suami, istri, dimanapun juga bisa menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian dari masalah.
Sementara Bahtera Andre Taulani dan Rian Wartia Trigina berada di ujung tanduk, pun dengan Bahtera adik kandung Raffi Ahmad, Anissa Sadiah Ifat alias Nisha Ahmad, dan Andika Rosadi yang juga berada di ujung tanduk. Namun di tengah Bahtera yang sudah dikayu Nisha dan Andika sejak tahun 2009 silam terancam karam, Raffi Ahmad sang kakak rupanya merasa bersalah atas kisruh Bahtera adiknya. Melalui percakapannya dengan ibundanya, Ami Kanita, Raffi tampak begitu terpukul atas kisruh Bahtera sang adik. Ia mengaku bersalah dan gagal karena tak bisa menjaga adik-adiknya. Namun ketika Raffi mengeluh, Mama Ami berusaha menguatkan putranya. Bagi Mama Ami, putra pertamanya itu sudah luar biasa, lebih dari yang dia harapkan sebagai putra pertama pewaris almarhum suaminya. Di tengah upaya Mama Ami menguatkan Raffi, mertua Andika Rosadi ini mendadak sedih ketika mengenal sosok almarhum suaminya, Munawar Ahmad yang tak lain ayah Raffi Ahmad. Di masa lalu, Ami Kanita mengaku tak mau banyak menuntut almarhum ayah Raffi karena khawatir dengan kondisi suaminya yang punya penyakit jantung. Mama Ami juga menuturkan jika ayah Raffi kerap mencurahkan isi hatinya kala menutup malam dengan mengungkapkan jika almarhum tak bisa memberi banyak materi apalagi berlian, kecuali ketiga buah hatinya akan terus jadi berlian-berlian Mama Ami kelak. Bagaimanapun, tak ada seorang kakak yang rela melihat Bahtera adiknya kandas, apalagi di balik gugatan cerai itu akan ada anak-anak yang dikorbankan. Begitupun dengan Mamah Ami. Hingga usianya kian menua, ia terbukti setia. Tak pernah terpikirkan untuk menikah lagi setelah suaminya pergi. Lantas akankah curahan hati Raffi dan Mama Ami ini akan didengar Nisha dan Andika, sehingga akan jadi pertimbangan untuk mempertahankan Bahtera mereka? Iya, kalau cekcok mah biasalah. Semua rumah tangga pasti ada cekcok. Tidak ada hal yang menyudutkan itu. Normal-normal aja rumah tangganya. Pesinetron Kimberly Ryder justru sudah bulan ingin bercerai dari suaminya, Edward Akbar. Bahkan saking ingin segera mengakhiri kisah cintanya dengan Edward, Kimberly tak mau neko-neko menggugat harta gono gini hingga uang nafkah. Secara belak-belakan, ia mengaku hanya meminta nafkah uang sebesar Rp5.000. Lantas benarkah permintaan ini merupakan sindiran keras untuk Edward? Intinya gini aja sih sebenarnya. Kan dia bilangnya kan kemarin ke media pengen rujukan ya demi anak-anak gitu loh. Dia sayang sama anak-anak. Nah kalau sayang sama anak-anak kenapa malah menyusahkan gitu loh? Kenapa nggak mobilnya dikembalikan? Karena kan buat use-nya anak-anak juga. Ya, agak mencurigakan jika sekelas Kimberly dengan seluruh kebutuhan hidup dari kebutuhan pokok hingga gaya hidup hanya menuntut nafkah dengan jumlah yang kecil. Maka wajar warganet curiga permintaan itu hanya merupakan sindiran belaka. Terlebih setelah ramai gugatan cerai, pada saat bersamaan, Kim juga memperkarakan mobil yang diduga dibawa kabur suaminya. Tak main-main, Kimberly bahkan membuat laporan ke polisi. Itu kan mobil punya aku, atas nama aku, STNK BPKB. Terus memang di saat aku sekeluarga kita pindah ke Bali, mobil itu tetap di sini kan. Nah, mobil itu dititipkan ke temannya Edward. Aku mau ambil itu mobil, aku datang ke rumahnya, temennya nggak mau nemuin aku. Ya pokoknya dia tahu kok. Makasih. Ada kerjaan karena ya memang ada proses di Polres itu ya. Jadi membuat pekerjaan saya banyak di-cancel. Meski sempat mangkir dari panggilan polisi, tapi kemarin akhirnya Edward hadir memenuhi panggilan polisi. Usai menjalani pemeriksaan di kantor Polres Metro Jakarta Selatan, Edward membantah semua tuduhan Kim. Ia berdalih jika kendaraan roda 4 yang dibawanya merupakan harta milik bersama. Tapi meski laporan dengan tuduhan penggelapan sudah dilayangkan ke pihak berwajib, Edward tetap berharap Kim mau menempuh jalan damai dengan dirinya. Benarnya sih ya, kalau misalkan mobil itu dikembalikan ke pemiliknya, which is namanya di STNK sama BPKB kan nama aku, ya kan nggak perlu
ngelaluin semua ini gitu loh. Kita lihat apakah ada mens reanya, niat jahat untuk pidananya ada apa tidak gitu. Dan keberadaan mobil ini sampai sekarang kan belum diketahui ada di mana. Saat percekcokan antara suami dan istri berujung pada tindakan membahayakan, di jagat selebriti kasus gugatan cerai komedian sekaligus musisi Andre Taulany terhadap istrinya, Rian Wartia Trigina, terus menjadi sorotan publik terutama warganet. Teranyar di jagat maya, Erin mendadak melau seraya membubuhkan postingan video berisi tausiah milik dai kondang Ustadz Hanan Attaqi. Dalam video itu, sang dai memberi tausiah bagaimana cara menghadapi orang yang telah menjahati seseorang. Lantas mungkinkah postingan itu bentuk sindiran untuk Andre? Atau diam-diam Erin tengah berusaha menguatkan dirinya setelah dirinya banyak digunjing warganet terutama para haters. Kalian kalau lagi dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang hadapin? Benar. Kalau pengen Allah yang hadapin, amalkan ayat 10. Wasbir ala ma yakulun. Tenang aja. Jangan reaktif, jangan responsif, jangan gregetan, jangan gemas. Wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajran jamila. Abaikan mereka dengan cara yang baik. Terus nanti hasilnya Allah akan terlibat dengan kata-kata di ayat 11, wadarni wal mukadzibin, biar aku aja yang ngadapin dia. Dan saya mengamalkan ini udah sejak saya punya sosmed. Gak mau saya respon yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Saya nggak percaya respon saya lebih baik daripada respon Allah. Emangnya saya lebih baik membela diri daripada Allah bela saya? Mending dibelain Allah. Walaupun ujiannya kita kayak lemah, padahal bukan lemah. Dan bukan suatu kebetulan jika sebelumnya Andre juga memposting kalimat bijak dengan latar lagu sendu milik The Beatles, Let It Be. Tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tetaplah menjadi baik walaupun lelah. Berdamailah dengan keadaan. Badan boleh lelah, pipi boleh basah, tapi jangan menyerah. Pelan-pelan semua akan menjadi indah. Percayalah. Bubuh Andre seraya membubuhkan jika kalimat itu dibuat tertulis atas nama Ahwat. Kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupan, seperti itulah. Baik postingan Erin maupun Andre seolah keduanya sama-sama ingin menumpahkan segala gunda gulana dari rapuhnya cinta yang sudah dikayu selama 18 tahun itu. Namun dalam kerapuhan dan keresahan itu, baik Andre maupun Erin sama-sama ingin menguatkan diri dengan seluruh kepasrahan diri pada waktu dan ketentuan ilahi. Lantas benarkah postingan kalimat Andre tentang tubuh dan jiwa yang lelah ditujukan sebagai gambaran perjalanan bahteranya yang amat melelahkan bersama Erin? Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi. Pasangan yang sama-sama sudah mengalami fase kematangan usia dalam berumah tangga ini juga sama-sama tak melakukan sindiran langsung. Tapi meski hanya dengan cara memposting tausiah dan kalimat bijak, bukan netizen julid namanya jika tak menghubungkan postingan dua insan yang tengah dilanda masalah ini sebagai bagian dari aksi saling sindir. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi begitu, orang-orang yang berpikiran negatif. Kan pada faktanya enggak gitu. Namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pasti kan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Apalagi meski sama-sama tengah dilanda prahara, Andre dan Erin masih sama-sama tinggal satu atap. Sejatinya, sejauh ini masih bisa membangun komunikasi tanpa harus meluapkan kegelisahan di publik. Lantas, sudah tak adakah jalinan komunikasi antara keduanya secara langsung?
Jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Ya, Andre sendiri memang mengaku sudah tak ada lagi yang bisa dipertahankan dari hubungan pernikahan yang hambar. Dan di situasi itu, Andre juga mendadak memposting foto-foto masa muda semasa masih jadi vokalis band Stinky yang banyak diidolai kaum hawa di masanya. Postingan Andre dengan latar lagu Forever Young itu bahkan mendapat reaksi komentar dari sejawatnya yang belum lama ini jadi duda, yakni komedian Sule. Pada kolom komentarnya, Sule langsung beraksi. Tebar pesonisme nih, tulis Sule dengan emotikon canda. Sontak saja postingan ini pun menuai reaksi dari warganet. Bahkan sebagian mereka banyak yang menasehati Andre agar tak mudah menerima wanita lain, sebab mereka mengklaim lelaki sekelas Andre dengan seluruh capaian karir yang moncer didukung pesona wajahnya akan mudah mendapatkan wanita lain. Jika Andre maupun Erin tampak begitu aktif memposting kegelisahan hingga tebar pesona di suatu momen, penyanyi kelahiran Jakarta 17 September 1974 lalu ini juga pernah di-roasting putra musisi Ahmad Dhani yakni Jalaluddin Al-Rumi. El demikian ia karib disapa mengibaratkan kehidupan Andre layaknya kehidupan ayahnya Ahmad Dhani yang mulai kehilangan kedekatan dengan putra-putranya karena ketiga putranya sudah dewasa, seperti El yang sudah punya kesibukan di dunia hiburan. Namun bagi El, ayahnya bisa mengusir kesepian dengan menikah kembali bersama Mulan Jamila hingga kembali dikaruniai anak. Mendengar cerita El, Andre malah menolak mentah-mentah saran El untuk mengikuti langkah ayahnya. Ayah tuh punya solusi, Om. Kayak Om Andre kan sekarang berarti udah susah nih kumpul sama Rova, Mackenzie, sama dia. Ayah tuh orangnya itu sangat cinta banget dan gak bisa jauh dari anak-anaknya. Makanya pas Al dulu udah gede, dia bikin lagi yang baru 2. Itu solusi juga loh. Oh jadi maksud lo nyuruh gue bikin lagi gitu? Enggak, itu kan aku hanya kasih tahu solusinya Ayah. Beneran. Tapi emang Ayah tuh kayak zaman dulu aku kuliah. Kelihatan sih. Pas aku kuliah tuh Ayah tuh nggak ngebolehin aku keluar negeri. Bukan karena jauh, bukan karena apa, karena jauh, karena kalau ke London kan 3 bulan, 4 bulan nggak ketemu aku, tuh Ayah tuh nggak bisa gitu. Kayak dia solusinya tadi itu. Sama, gue juga gitu. Oh, solusinya akhirnya bikin lagi. Iya, solusinya gitu. Dari pabrik yang sama, tempat yang sama atau? Pabriknya beda kalau Ayah. Kalau Om Andre terserah Om Andre. Bukan masalah pabriknya kan, bukan masalah produk. Jangan ditiru. Aku cuma nyeritain Ayah. Iya. Kalau mau ditiru. Ceritain tapi kayak, cobain gitu. Kayak gitu kesannya kayak gitu. Paling tadi udah mikir kayak, jangan Pak Haji. Apa iya ya? Apa iya ya gitu kan. Tapi sejak ia sudah memutuskan ingin bercerai dengan Erin, mungkinkah saran El akan dilakoni Andre? Mungkinkah Andre akan lebih cepat mencari pengganti Erin? Ya, pilihan itu bukan mustahil dilakukan Andre. Apalagi secara naluriah, Andre tetaplah manusia biasa yang butuh pendamping. Bahkan menurut penerawangan para psikolog seperti Hart Gumai, Andre disebut-sebut akan menjalin asmara dengan wanita lebih muda. Namun tentang siapa wanita muda itu jelas masih berselimut misteri. Setelah pemberitaan perceraian akan ramai lagi di media, di pemberitaan di mana-mana dengan kedekatannya dengan sosok perempuan dari kalangan dunia tanah hiburan Indonesia juga, dunia entertainment, usianya lebih muda. Nanti ramai lagi setelah pemberitaan ini.